Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Yang kami hormati Pak Ustadz Salman Al-Farisi, yang kami hormati teman-teman peserta Zoom meeting yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berpuasa hingga hari yang ke-25 ini. Insya Allah kita bisa menyelesaikan 30 hari ke depan. Tak lupa salam dan selawat kita selalu haturkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya kami mohon maaf Pak Ustadz karena ada kesalahan teknis sehingga bisa baru menghubungi Pak Ustadz waktu ini. Tapi tak apa, kita mencoba untuk tetap melakukan Zoom ini. Yang akan dibawakan tema ini adalah Sirah Nabawi. Tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada Pak Ustadz untuk memulainya, sekitar 40 menit Pak Ustadz. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sore ini kita bertemu melalui Zoom meeting untuk sama-sama kita mengaji tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang saya muliakan, bapak yang saya muliakan, mempelajari sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kewajiban bagi kita umat Islam, ya, karena Allah berfirman dalam Al-Quran yang kira-kira maknanya bahwa gini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Di surah Ali Imran Allah mengatakan, Muhammad, katakanlah kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, ikutilah aku. Jadi jika kita cinta kepada Allah, kita wajib mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata para ulama, mengikuti Rasul berarti sekaligus perintah agar kita mengenal Rasul. Kenapa? Kalau kita tidak kenal Rasul, bagaimana kita bisa mengikuti Rasul? Seperti satu cerita ketika anaknya Abdullah bin Abbas itu mengakui mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika dalam kehidupan sehari-hari dilihat oleh Abdullah bin Umar, apa yang terlihat oleh Abdullah bin Umar, dia melakukan sesuatu yang tidak disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengenal Rasulullah menjadi kesempurnaan bukti cinta kepada Allah, karena mencintai Allah wajib kita mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah tidak mungkin kecuali apabila kita kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekarang yang terjadi di kehidupan modern ini, di kehidupan kita sekarang. Banyak orang mengaku mencintai Rasulullah,
tapi melakukan sesuatu yang tidak disukai Rasulullah. Dalam kehidupan kita ini kan kalau kita cinta kepada seseorang, pasti kita melakukan apa yang disukai oleh orang tersebut, dan pasti kita juga menghindari hal-hal yang tidak disukai orang tersebut. Nah, maka di sini menjadi wajib kita mengenal Rasulullah SAW. Nah, dalam mengenal Nabi ini ada beberapa yang ada tiga bagian yang wajib betul kita ketahui tentang Nabi. Pertama, tentang ibadahnya. Yang ini alhamdulillah umat Islam rata-rata sangat peduli. Ya, sangat peduli. Umat Islam itu sangat peduli tentang ibadah, dan saking pedulinya pertanyaan umat tentang ibadah itu banyak sekali. Saya ini sebut saja sebagai ustadz. Dalam petualangan kita sebagai penceramah, sebagai guru agama, pertanyaan yang paling banyak yang kita dapatkan dari masyarakat kita ya memang tentang ibadah. Dan memang ibadah kita harus disesuaikan dengan Rasulullah SAW. Begitu juga yang kita lihat banyak ditanya oleh siapa? Oleh umat adalah tentang tauhid, tentang iman. Nah, gitu ya. Itu juga menjadi perhatian yang sangat luar biasa dari umat Islam. Umat Islam itu takut betul tentang kemusyrikan, takut betul tentang kesyirikan, dan itu memang wajib kita miliki. Kita setiap umat Islam ya wajib memiliki akidah yang baik, tauhid yang baik. Kita tidak boleh melakukan kemusyrikan. Nah, alhamdulillah di wilayah ibadah, di wilayah akidah, perhatian umat Islam itu sangat baiklah menurut saya. Ada satu hal yang yang merupakan ciri khas Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ciri khas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa ini adalah alasan kenapa Allah mengirim Rasulullah SAW ke dunia ini. Itu apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini kata Nabi diutus oleh Allah, tujuan utamanya adalah menyempurnakan akhlak. Nah, gitu ya. Nah, menurut hemat kami dalam kehidupan kita belakangan ini, perhatian umat Islam terhadap akhlak itu kalah dibandingkan perhatian umat Islam terhadap ibadah Nabi dan perhatian umat Islam terhadap akidah Nabi. Nah, ini membuat kita menyimpulkan memang umat Islam itu belum begitu mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga lihatlah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu yang banyak ditanya orang ke ustadz, sholat tarawih itu boleh 8 rakaat atau boleh 20 rakaat. Itu pertanyaan umat biasanya. Doa buka puasa itu Allahumma laka sumtu atau zahabatiz zam'a'u. Itu biasanya. Zakat fitrah itu bagaimana? Zakat mal itu bagaimana? Itu biasa pertanyaan orang. Sekarang paling pertanyaan orang gelisah bagaimana sholat Idul Fitri di rumah, gitu ya. Bagaimana sholat Jumat kita, itu pertanyaan orang di bulan-bulan Ramadan ini, apalagi dengan COVID-19 ini kan. Tapi jarang, betul ya, sangat jarang orang mau mendiskusikan kepada seorang ustadz bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat saya melakukan 8 rakaat tarawih, sementara di sebelah rumah saya 20 rakaat tarawih. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat
saya berdoa Allahumma laka sumtu, sementara teman saya berdoa zahabati dhama'u. Nah, gitu ya. Nah, ini bila ingin mengkaji sirah nabawi, kita harus mengkajinya secara komprehensif. Ibadah kita cocokkan dengan Nabi. Akidah kita cocokkan dengan Nabi. Juga akhlak kita cocokkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kali ini, karena kita pertama kali dengan Bapak Ibu mengaji, maka saya membuat satu kajian sirah nabawi yang sifatnya motivasi saja untuk kita. Motivasi agar kita lebih lagi mendalami siapa sih sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang saya ajak juga hari ini, karena tadi sudah saya berikan muqaddimah bahwa wilayah akhlak kita ini lebih kecil perhatiannya, maka saya mengajak Bapak Ibu di sore hari yang luar biasa ini mengkaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, sudah kita bilang tadi ya, bila bicara sirah nabawi, akhlak adalah hal yang paling dianaktirikan, sementara dia yang paling diutamakan oleh Nabi. Coba aku kasih satu ilustrasi lagi untuk kita semua. Kalau bicara tahajud Nabi, saya yakin ibu-ibu ini adalah orang yang rajin tahajud kepada Nabi. Bapak-bapak ini juga orang yang rajin tahajud ke Nabi. Saya yakin sekali. Apalagi di bulan Ramadan. Bila bicara bacaan Al-Quran Nabi, kita ini adalah orang yang lagi jos-josnya ini baca Al-Quran di bulan Ramadan. Gitu ya. Gitu ya. Bila bicara akidah Nabi, saya yakin yang hadir ini semua orang yang akidahnya sama seperti Nabi. Akidah seperti Nabi itu apa sih? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kiamat, dan beriman juga kepada apa? Kepada takdir, bahwa semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Tapi coba kita angkat satu cerita. Sudahkah kita berakhlak seperti Nabi? Nah, ini apa yang akan saya sampaikan tentang akhlak Nabi ini, ya saya bukanlah termasuk orang yang mengamalkannya dengan baik, tapi saya ajak kita memikirkannya bersama. Pasti saya bisa pastikan semua kita pernah mendengar cerita Nabi pernah diludahi dan tidak marah. Pasti kita pernah dengar cerita itu. Dan saya yakin kita dengar cerita ini sudah sejak lama. Saya yakin betul itu. Bahwa kita pernah dengar cerita Nabi diludahi dan dia tidak marah. Kalau lengkap ceritanya kan, Nabi hendak ke masjid, kemudian Nabi diludahi, tidak marah. Sampai berapa hari? 3 hari. Jadi hari ini Nabi ke masjid diludahi, Nabi tidak marah. Besoknya Nabi ke masjid, Nabi tidak marah. Lusanya Nabi ke masjid diludahi, lagi tidak marah. Nah, pertanyaannya, pernah nggak kita amalkan ini? Pernah nggak kita amalkan ini? Nggak pernah kali Pak Ustaz. Hah? Malah marah kita aja. Balik marah. Makanya, kita takut betul agar doa buka puasa kita nggak seperti Nabi. Karena hadisnya dhaif, karena hadisnya apa, kita takut betul kan. Kita takut betul agar tarawih kita nggak seperti Nabi. Tapi kenapa kita tidak pernah takut betul agar akhlak kita tidak seperti Nabi? Ini juga kajian ini untuk saya paling utamanya. Saya Pak ya, kalau diludahi orang saya tempeleng pasti, saya jamin itu. Iya, nggak mampu saya. Ya, Nabi mencontohkan yang paling paripurna. Kalau kata guru kami saat kami belajar di Mekah, ya minimal kalaupun nggak bisa 100%, jangan sampai 0% akhlak kita jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Maka saya ajak kita kembali ke cerita tadi. Nabi diludahi tidak marah sampai 3 kali, sampai bahkan hari keempat yang ludahi sakit. Siapa yang pertama kali jenguk dia? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi datang bawa lontong Medan Pak sama Panadol ke rumah si tukang ludah. Coba bayangkan itu. Luar biasa. Nah ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Nggak sampai diludahi orang kita. Dan yang paling sering kita marahi adalah pasangan hidup kita.
Coba kita pikirkan, Pak, siapa yang paling Bapak sering marahi? Ya, istri Bapak. Coba wahai ibu-ibu, siapa yang paling ibu sering marahi? Pasti jawabannya suami. Padahal suami ibu tidak pernah sempat meludahi ibu, istri kita nggak pernah sempat meludahi kita. Dan marah kita kepada pasangan hidup kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, luar biasa. Padahal tadi takut dia jilbabnya nggak seperti Nabi, takut dia celananya nggak seperti Nabi, takut dia jenggotnya nggak seperti Nabi, tapi dia tidak takut bahwa akhlaknya tidak seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi kenapa ini terjadi? Jawabannya karena kita memang tidak komprehensif mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling kita sering marahi dan ini sangat merugikan anak kita. Anak kita padahal nggak pernah meludahi kita. Kita berkali-kali marahi anak kita. Kadang-kadang sampai rusak mental anak hanya gara-gara dimarahi oleh ayahnya. Dan itu kasus banyak sekali di negara kita ini. Sering kita menemukan anak rusak mentalnya rupanya karena salah didik ayahnya. Sering dimarahi, sering dipukuli, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini menjadi perhatian saya sebagai orang yang santri yang sangat suka sirah nabawi. Maka ketika saya diajak cerita sirah nabawi, saya lebih suka mengajaknya dari pintu akhlak terlebih dahulu, baru pintu-pintu yang lainnya. Karena saya yakin betul bahwa confirm kita ini beribadah seperti Nabi, berakidah seperti Nabi. Tapi itu dia akhlak kita seperti Nabi. Ini menjadi pertanyaan yang sangat mendasar bagi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan seperti ini, Bapak Ibu. Saya pernah ditanya orang, Salman, saya pengen denger dong cerita puasa seperti Nabi. Nah, gitu. Puasa seperti Nabi. Pasti kalau orang yang fikih minded, dia bilang puasa seperti Nabi itu berbuka, dia pasti jelaskan sisi-sisi hukumnya. Ternyata ketika saya mencoba mempelajarinya ke guru kita di Mekah, bahwa puasa seperti Nabi itu yang pertama, Salman, bila kau bicara puasa seperti Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, ciri khas puasa Nabi, dia bilang apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajwadin nas, bahwa Nabi itu adalah orang yang paling pemurah. Nabi itu orang yang paling pemurah. Tapi kata dia, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, tapi yang paling pemurah dia justru di bulan Ramadan. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha radhaha pernah mengatakan bahwa suaminya itu lebih pemurah dibandingkan angin bila masuk bulan Ramadan. Siti Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW lebih pemurah dibandingkan angin bila masuk bulan Ramadan. Nah, ini kan akhlak ya, akhlak. Terutama di musim-musim COVID-19 ini, di mana banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, terutama saudara-saudara kita yang kerja harian, saudara-saudara kita yang kerja harian di bulan-bulan Ramadan ini, ya kehidupan mereka ya sangat-sangat memprihatinkan. Nah, ini bila seseorang berbicara puasanya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya yang harus kita amalkan adalah bagaimana kita berbagi di bulan Ramadan. Nah, itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah menunjukkan begini ya. Biasanya Nabi kita itu sesudah sholat berzikir. Itu rutinitas Nabi. Enggak ada Nabi kita temukan tuh ya, habis sholat langsung pergi. Enggak. Tapi setelah selesai sholat, pasti Nabi kita berzikir. Suatu hari, Nabi kita membuat heran semua sahabat. Kenapa? Karena selesai sholat, Nabi langsung pulang. Selesai, Assalamualaikum, Nabi langsung pulang. Tapi 10 atau 15 menit kemudian, Nabi datang lagi, duduk lagi di sejadahnya, dan dia berzikir, berdoa seperti biasa. Kemudian selesai dia berzikir, Abu Bakar bertanya, Ya Rasulullah, turun wahyukah atau berubahkah tata cara sholat? Kenapa Abu Bakar? Loh, engkau kan tidak pernah biasanya selesai sholat selalu berzikir. Kenapa hari ini kau langsung pulang? Nah, gitu ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan begini ke Abu Bakar. Abu Bakar, tadi malam tuh aku lupa.
ada beberapa dirham yang nginap di bawah bantal saya, yang aku simpan. Terus ya saya khawatir ada beberapa saudara kita biasanya yang tidak mampu beli sarapan. Maka tadi saya langsung pergi mengambil beberapa dirham itu tadi, kemudian saya bagi-bagikan kepada saudara-saudara kita yang saya tahu betul bahwa mereka tidak mampu beli sarapan. Nah, itu ilustrasi pemurahnya Nabi yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah sesudahnya ngapain Abu Bakar? Mendatangi rumah Nabi dan mengatakan ke Nabi, "Ya Rasulullah, semuanya ini harta saya sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian datang Umar bin Khattab, "Setengah dari asetku ini ya Rasulullah aku sedekahkan." Nah, ini ilustrasi gambaran tentang kepemurahan Nabi SAW. Bagaimana di saat di bulan Ramadan meningkat. Maka orang yang kenal Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bila puasanya seperti Nabi Muhammad SAW, bukan sekedar dia berbuka pakai korma, bukan sekedar dia berbuka Allahumma lakas sumtu Allah azhabatil zama'u, bukan sekedar dia membanyakkan sholat tarawihnya, bukan. Tetapi ada nilai-nilai akhlak, terutama tentang pemurah, di bulan Ramadan meningkat betul, derajatnya banyak sekali. Dan alhamdulillah untuk orang kita Indonesia, dalam hal ini berhasil orang Indonesia mengamalkan ini, alhamdulillah. Lihatlah di bulan Ramadan, bagi-bagi buka puasa orang banyak. Di bulan Ramadan, orang banyak bagi-bagi sembako. Di bulan Ramadan, orang banyak bagi-bagi sedekah kepada anak yatim. Di bulan Ramadan, orang banyak ya bagi baju lebaran, bagi kue lebaran di bulan Ramadan. Ya, itu alhamdulillah kita syukuri itu kepada Allah SWT, mampu diamalkan oleh bangsa ini, luar biasa. Cuman tetap harus kita ingatkan, jangan sampai zakat. Ayo keluarkan zakatnya. Baik itu zakat fitrah ataupun zakat hartanya. Bersedekahlah, terutama kepada keluarga dekat, terutama ke anak-anak yatim, terutama anak-anak yatim, anak-anak miskin, du'afa yang memang mereka membutuhkan bantuan kita. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, bila bicara lagi akhlak Rasulullah SAW, gitu ya tadi ya, di bulan Ramadan ini Nabi Muhammad SAW menunjukkan akhlak. Selain pemurahnya Nabi SAW yang dia tunjukkan di bulan Ramadan, dia juga SAW menunjukkan masih di bab pemurah sebenarnya, cuman ada perhatian lebih yang diberikannya kepada siapa? Keluarganya. Nah, ya, keluarganya. Maka bila orang bertanya puasa seperti Nabi, nah, dia kebersamaannya bersama keluarga luar biasa di bulan Ramadan. Ya, tentu ada sisi-sisi ibadah. Apa itu yang tunjukkan itu Bapak Ibu? Di bulan Ramadan ini Nabi lebih banyak sholat berjamaah di rumahnya bersama istri dan anaknya. Tapi sholat berjamaah yang saya maksud di sini adalah sholat tarawih, ya gitu ya, sholat tarawih. Di rumahnya Nabi lebih banyak bertadarus bersama anak-anak dan istri-istrinya di rumah. Nah, gitu. Dan alhamdulillah nih ya, sunnah ini kita amalkan sekarang. Kenapa aku bilang kita amalkan sekarang? Karena dengan adanya COVID-19 ini, kita jadinya apa? Coba kalau kita ingat-ingat, COVID-19 ini membuat kita Ramadannya mirip. COVID-19 ini membuat Ramadan kita mirip dengan Rasulullah SAW tentang kebersamaan bersama keluarga. Tentang kebersamaan bersama keluarga. Karena sekarang kan kita taraweh di rumah, tadarus di rumah. Tahun-tahun sebelumnya taraweh kita di masjid, tadarus kita di masjid. Bahkan tahun-tahun sebelumnya banyak betul yang kita langgar tentang kebersamaan. Kita buka bersama anak SD, SMP, SMA, kantor, tapi lupa buka bersama keluarga. Gitu. Tahun ini kita total bersama keluarga. Kita paling ngaji, ketemu alumni SD, ketemu alumni SMP, ya melalui Zoom ini sekarang. Ya kan? Ya. Melalui Zoom ini sekarang. Nah, maka
saya bilang COVID-19 ini ada hikmahnya, aku bilang. Kita mengamalkan sunnah akhlak Nabi di bulan Ramadan, yaitu kebersamaan bersama keluarga. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasanya itu di bulan Ramadan bersama keluarganya. Nah, dia banyak sharing kepada saudara-saudara kita seiman seagama. Nah, itu akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan yang suci ini. Ah, gitu ya. Sekali lagi supaya nanti ada dialog di antara kita, saya ingatkan lagi. Mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan kewajiban bagi setiap kita umat Islam. Berdasarkan tadi firman Allah di surah Ali Imran ayat 31 ya, ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Kemudian kita bilang juga tadi apa? Bahwa dalam rangka mengenal Rasul ini kita harus sempurnakan, jangan lagi seperti selama ini. Kita fokus betul mengenal ibadah Nabi, kita fokus betul mengenal akidah Nabi, tapi agak-agak lupa kita cerita tentang akhlak Nabi. Nah, di pertemuan kita pertama ini, saya ajak kita bercerita tentang akhlak Nabi. Akhlak Nabi pertama tadi yang saya ingatkan kepada kita semua adalah tentang pemarah, bahwa kita jangan marah-marah, terutama di bulan Ramadan ini kan, apalagi jam-jam segini. Lapar ini kan. Ajak tadi Bapak Ibu semuanya cerita akhlak Nabi di bulan Ramadan. Ternyata simpel dan sederhana, bahwa Nabi adalah orang yang sangat pemurah ketika masuk di bulan Ramadan. Kemudian bahwa Nabi betul-betul mengikat tali hangatnya keluarga di bulan Ramadan. Tentu diikat oleh beliau bukan dengan nonton, bukan dengan bercanda, bukan dengan main game, tapi ngapain? Tadarus Al-Quran, tarawih bersama di rumah bersama keluarga. Saya kira ini dulu prolog pertama dari saya, Bapak Heri sebagai moderator. Saya serahkan kembali ke Pak Heri. Semoga ada diskusi pertanyaan antara kita sambil kita nunggu buka puasa. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk pertemuan ini. Memang ternyata baik sekali ya, kita lupa dengan hal-hal yang kecil kalau nggak salah Pak Ustadz ya, di diri kita sendiri. Ya, betul. Untuk teman-teman ada yang mau bertanya langsung ke Pak Ustadz? Silakan. Atau host, ini dibuka aja mute-nya. Yang mau bertanya boleh langsung. Boleh langsung bertanya? Ya Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan ya yang sederhana cuma esensial Ustaz ya. Maksudnya begini, kita kan sekarang udah masuk di hari ke-25, tinggal 5 hari lagi mungkin Idul Fitri ya Ustaz ya. Nah, ada yang bilang itu amalan itu ditentukan oleh di akhir. Sebenarnya kan di 5 hari terakhir ini kan kita harus optimalkan. Jadi menurut Ustaz, kira-kira apa yang bisa kita optimalkan di 5 hari terakhir selain sudah Lailatul Qadar ya, apa mungkin yang lainnya? Nah, kemudian yang kedua pertanyaan, bila nanti kita sudah meninggalkan Ramadan, apa yang harus kita jaga setelah Ramadan sehingga nilai-nilai yang kita sudah dapatkan di Ramadan itu tidak hilang begitu saja. Mungkin itu saja Ustaznya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya ditanya apa yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan menjelang akhir Ramadan ini, balikan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap jawabannya adalah bersama. Yang kedua, banyakkan waktu bersama keluarga dalam ibadah, gitu ya. Banyakkan waktu bersama keluarga dalam ibadah. Ibadah bersama keluarga yang paling cocok itu apa? Sholat tarawih dan baca Quran. Sholat tarawih mungkin orang Indonesia tahunya paling banyak 23 ya. Padahal ulama kita ada yang 46, ada yang macam-macam rakaat tarawih dilakukan.
para ulama karena mereka pengen lebih banyak. Atau kalau mau tetap 23 atau 11, banyakkan ayatnya yang dibaca di sholat tarawih. Tinggal lebih banyak kebersamaan kita bersama keluarga dalam ibadah. Kemudian banyak tadarus Al-Quran. Kita lebih banyak baca Al-Quran di akhir-akhir Ramadan. Saya kira ini adalah amalan yang paling dibanyakkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Menjelang akhir Ramadan. Kemudian kalau ya kondisi COVID-19 ini membuat kita terluput dari satu hal, yaitu apa? Iktikafnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bersedih tidak ya? Bahwa nilai-nilai iktikaf bisa kita bawa ke rumah. Nilai-nilai iktikaf bisa kita bawa ke rumah. Maka di malam-malam yang tersisa dari Ramadan ini, nilai-nilai iktikaf itu kita bawa ke rumah, ya kita bawa ke rumah, sehingga apa? Sehingga kita tidak kehilangan momen yang sangat luar biasa di menjelang akhir Ramadan. Kemudian ada doa yang dibanyakkan Nabi di akhir Ramadan, dan doa ini sudah hafal pasti Bapak dan Ibu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu doa dari Rasulullah SAW, diajarkan kepada istrinya, diajarkan kepada para sahabat. Nah itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, bagaimana, apa yang harus kita lakukan di akhir Ramadan? Yang harus kita lakukan di akhir Ramadan, jawabannya istiqomah. Nah, istiqomah. Jangan sampai kita ini menjadi hamba Ramadan, ya, Pak Taufik ya, dan kita semua. Banyak orang yang justru menghasilkan kemusyrikan di bulan Ramadan. Kenapa? Semangat ibadahnya hanya ada di bulan Ramadan. Kata guru saya, berarti kau anggap Salman Tuhan di sesudah Ramadan itu lemah. Ya, Tuhan sesudah bulan Ramadan itu tidak mampu memberikan pahala yang lebih besar. Ya, nggak boleh kita begitu. Kita harus menunjukkan istiqamah. Kalau kita sholat Isya berjamaah di malam Ramadan, maka di malam bulan-bulan Syawal juga sholat Isya berjamaah. Nah, gitu. Kalau kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, maka di bulan Syawal juga kita baca Al-Quran. Nah, kalau kita sembahyang tarawih di bulan Ramadan, maka kita tetap tahajud di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, justru itu tanda kalau kita berhasil dalam sudah. Kita ini umat Islam ini ya, umat Islam ini sebenarnya banyak melakukan hal-hal bernilai kemusyrikan tapi nggak kita sadari. Lihatlah orang kalau ke Mekah. Lihat orang kalau ke Mekah. Orang kalau ke Mekah itu rajin betul ibadah saat di Mekah. Sholatnya, apanya, semua rajin. Terus sampai di Jakarta lagi, nggak rajin lagi. Banyak orang rajin betul dia di bulan Ramadan. Pulang Ramadan yang nggak rajin lagi. Nah ini berarti kita membuat Allah itu ada dua. Allah yang di bulan Ramadan itu lebih kuat dibandingkan Allah di luar Ramadan. Allah yang ada di Mekah itu lebih maha melihat dibandingkan Allah yang ada di luar kota Mekah. Nah, ini tidak boleh. Maka jawabannya Pak Taufik, apa yang harus kita lakukan sesudah Ramadan pulang? Istiqomah. Terima kasih Pak Taufik. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ya, jazakallahu khairan ya Ustaz ya. Silakan Pak Heri. Yang lain. Ya. Oh, iya. Yang lain, teman-teman? Katanya, Ya. Pak Amel. Silakan. Suaranya Pak Amel kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan tentang aktivitas. Harus diikut atau tidak? Karena penelitian orang menyampaikan kita harus dengan keadaan kondisi sekarang. Apakah itu luar masjid? Terima kasih Pak Ustaz.
Jelas nggak Pak Iya, Ustadz? iya. Tolong Pak Ustadznya di unmute. Ya. Baik. Kurang jelas ini Pak, putus-putus tadi. Iya, putus-putus. Boleh diulang lagi Pak Amel? Mohon maaf. Menanyakan tentang pengertian itikaf. Itikaf itu ada sebagian menyampaikan bahwa itikaf itu harus berada di masjid. Dengan keadaan COVID sekarang ini, apakah harus di masjid atau mungkin di luar masjid bisa jalan itikaf? Terima kasih Pak Ustadz. Cukup jelas Pak Ustadz? Pak Ustadz? Baik. Ini mengenai etikaf, apakah kan etikaf itu harus di masjid dengan COVID-19 ini bagaimana kira-kira begitu ya Pak? Betul Pak. Ya, betul. Nah, baik. Sebenarnya ini kita saya dalam hal COVID-19 ini ya harusnya tidak semua masjid menutup diri, ya, gitu ya. Tetap ada masjid yang buka, tapi dengan standar social distancing dan dengan standar kebersihan yang layak, gitu ya. Saya kemarin ketemu dengan seorang yang ahli tentang standarisasi. Dia bilang ke saya, Salman, andai standarisasi kebersihan masjid itu dirumuskan oleh Dewan Masjid Indonesia, maka tidak sesulit ini kita beribadah di saat adanya COVID ini kan. Karena kan bisa kita bikin standarnya gitu kan. Jadi social distancing-nya gitu. Tapi kan walaupun ada social distancing dan standar bersih, tetap tidak bisa kita semua i'tikaf. Nah, itu dulu pertama ya. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, i'tikaf walau tidak di masjid, tentu nilai i'tikaf secara real ya tidak dapat kita, karena i'tikaf itu mesti di masjid ya, nilai Iya. Ada doanya gitu. Pesan-pesan i'tikafnya bahwa seperti substansi dari i'tikafnya bisa kita bawa Pak ke rumah. Nah, itu ya. Mungkin secara 12 pas kalau tendangan penalti tidak dapat kita i'tikafnya, tapi secara substantif bisa kita bawa i'tikaf itu ke rumah. Intinya kan i'tikaf itu kita di masjid duduk berdiam diri, berzikir, beribadah kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya seperti tahun-tahun sebelumnya, banyak orang yang berangkat dari rumah judulnya i'tikaf, tapi sampai di masjid dia perbaiki tempat duduknya, dibikin tempat duduknya empuk, ada kolak, ada teh, ada apa. Dia makan, malah ngobrol, malah main WA. Habis itu malah tidur dia. Itu namanya secara zahir dia berangkat i'tikaf ke masjid, tetapi secara substansi tak ada nilai i'tikaf yang dia masukkan. Nah, gitu ya. Dan itu saya perhatikan banyak betul di bulan Ramadan sebelumnya. Jadi dia hanya sekedar pindah tempat tidur ke masjid. Malah main WA di masjid, malah foto selfie di masjid, malah ngobrol di masjid, malah ngomongin politik di masjid. Tapi judul berangkat dari rumah i'tikaf. Ini tak betul. Yang betul itu adalah kita di masjid i'tikaf, berzikir, beribadah kepada Allah. Bahkan ngobrol pun kita tidak lakukan kecuali seperlunya saja. Nah, substansi atau nilai-nilai i'tikaf yang dipesankan oleh Nabi ini bisa kita bawa ke rumah. Dan cara bagaimana? Ya kita di rumah memang, tapi di rumah kita berzikir kepada Allah, sholat kita, baca Quran kita, nah, kita hindari kemaksiatan, handphone kita jauhkan, handphone kita taruh di laci, kita kunci, kuncinya kita taruh di jonggol, nah, gitu. Sehingga kita di rumah itu baca Quran total. Nah, itu nilai i'tikafnya dapat. Dan saya yakin pahala-pahala yang lebih dahsyat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin. Ketika kita melakukan itu. Begitu Pak Amel, terima kasih. Ya, baik Pak Amel. Pak Ustadz, ya Pak Amel mulai. Tadi sebenarnya secara garis besar Pak Ustadz menyampaikan i'tikaf itu harus sedikit, walaupun saat ini ya mungkin agak berkurang kalau di rumah ya, artian i'tikaf itu Pak Ustadz.
Cukup jelas Pak Ustadz? Nggak dapat saya nih Pak, nggak dengar. Artian berartinya itikaf ini berarti agak besar kan penjabaran dari Pak Ustadz menyampaikan itikaf itu harus ke masjid. Dengan adanya COVID ini hanya berkurang kadarnya itu demikian. Tidak, Pak. Nilainya tetap ada Pak, nilainya. Ya. Atau begini Pak Ustadz, mohon maaf ya. Sebelum kita melakukan itikaf, biasanya kita kan ada satu doa ya Pak Ustadz ya. Doa khusus masuk masjid. Betul. Dan kita tidak boleh keluar dari masjid. Apabila keluar mungkin itikaf kita dianggap batal seperti itu. Begitu Pak Ustadz ya. Iya, Nah, betul apakah sekali. nah, Iya. ini nilai-nilainya mungkin i'tikaf lillah ta'ala. betul. Nah, nilainya mungkin Pak Ustadz, apakah kita tetap memaksakan di masjid dengan nilai yang lebih baik atau boleh di rumah tapi nilainya sama atau lebih berkurang daripada di masjid gitu Pak Ustadz? Nah, kalau pertanyaannya lebih banyak mana, ya ini tentu hak prerogatifnya Allah SWT ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja memberikan pahala di rumah lebih banyak dibandingkan di masjid, Pak. Ya. Sangat bisa. Saya kasih contoh. Seperti yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Dia berangkat dari rumah menuju masjid i'tikaf. Sampai di masjid dia niat i'tikaf. Tetapi karena di dalam masjid dia ngobrol, kemudian ngobrolnya jadi nilainya ghibah, ya berdosa malah, Pak. Nah, kan? Tahun ini kita tidak berangkat ke masjid. Tapi i'tikaf itu kita bawa di rumah. Kita baca Quran, kita berzikir, kita tidak banyak ngobrol, apalagi istri kita juga begitu ya, anak-anak kita juga begitu. Justru salahnya lebih banyak daripada nilai i'tikaf seperti yang saya ceritakan tahun lalu. Hampir 70% nilai i'tikaf yang saya lihat tahun-tahun sebelumnya itu justru merusak nilai i'tikaf itu sendiri, Pak. Karena rame kan kita di masjid. Wah, apalagi tahun lalu kita ngomongin Pilgub DKI, kita ngomongin Pilgub Pilpres, kita ngomongin banyak sekali obrolan-obrolan kita yang bernilai ghibah yang merusak etika itu sendiri. Nah, tapi kalau ini kan kita tidak bisa ke masjid, kita di rumah. Dengan di rumah potensi kita untuk ngobrol itu kan sedikit, karena kan yang ada istri kita, anak kita, gitu ya. Akhirnya karena kita di rumah, kita lebih banyak baca Quran, kita lebih banyak berzikir, kita lebih banyak membaca salawat ke Nabi, kita lebih banyak menghindari kemaksiatan dari rumah. Ya, bisa jadi pahala i'tikaf orang yang membawa esensi dari i'tikaf ke rumah itu daripada orang yang ke masjid tadi lebih banyak. Nah, gitu Pak. Kalau pertanyaannya lebih banyak atau lebih kurang, gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Mel. Kalau mengingat waktu, mungkin ada 2 pertanyaan lagi Pak Ustadz ya. Waktu kita juga sudah semakin mendekati ke arah masjid. Yang pertama dari saya juga, dari pribadi, mengenai zakat fitrah Pak Ustadz. Kebetulan kan sekarang asisten rumah tangga tidak pulang ke rumah. Tidak boleh pulang mudik, jadi ada di rumah kita masing-masing. Pertama, bolehkah kita membayarkan zakat fitrah dari uang kita? Dalam arti bukan uang pribadinya, gajinya si ini ya, asisten rumah tangga itu yang pertama. Yang kedua, apakah apabila dia sudah membayar, dia masih berhak menerima? Karena kebetulan dari pihak masjid untuk mendata para asisten rumah tangga akan dibagikan haknya. Itu mengenai zakat fitrah. Terus yang kedua, pertanyaan dari Bapak Andri, kalau puasa mungkin Ramadan kita wajib membayarnya ya sampai kapanpun. Kalau hutang sholat, apakah ada wajib membayarnya Pak Ustaz? Sholat 5 waktu. Baik. Ya itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak ya. Boleh kita memberikan zakat fitrah kita ke pembantu. Boleh. Boleh membantu rumah tangga. Tapi dengan catatan, gaji tetap kita kasih penuh, THR tetap kita kasih penuh ya Pak ya. Jangan dianggap zakat kita itu adalah THR si yang asisten rumah tangga kita, nggak boleh ya.
Jadi kalau biasanya kita ngasih gaji full dan kita mengasih THR juga full, kemudian kita bilang ini tambahan adalah zakat fitrah saya, boleh, boleh. Yang pertama ya Pak ya. Yang kedua, apakah setelah dia membayar zakat fitrah ke masjid, kemudian masjid mencatat dia sebagai penerima zakat, boleh terima nggak dia gitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya, ya betul. Pak Ustadz. Boleh, boleh dia terima. Boleh sekali ya. Karena kan rata-rata asisten rumah tangga, ada sih asisten rumah tangga yang kaya, tapi rata-rata ya sangat membutuhkan lah ya. Kecuali dia asisten rumah tangga, karena kan gini Pak ya, ada asisten rumah tangga yang juga sudah masuk di wilayah cukup. Ya kalau sudah masuk di wilayah cukup ya nggak boleh. Tapi rata-rata saya tahu saya asisten rumah tangga di Indonesia masih rata-rata di bawah cukup. Ya kan dia boleh menerima zakat fitrah dari masjid itu Pak. Nah, yang kedua tadi yang selanjutnya, kalau ketinggalan puasa wajib kita ganti. Kalau ketinggalan sholat, yang saya pahami wajib diganti. Pelajari dan saya amalkan wajib diganti. Tapi saya tahu betul bahwa ada perbedaan pendapat di antara para ulama di sini ya Pak ya. Ada ulama-ulama, saya kan belajar di Mekah, jadi ulama-ulama Wahabi itu menganggap tidak perlu diganti. Ya, tapi kalau yang saya mempelajari dalil mereka, dan sesudah saya pelajari dari tentang dalil yang mengatakan boleh, saya akhirnya bila ditanya orang mengatakan ya wajib diganti sama seperti puasa. Jadi kalau kita ketinggalan sholat ganti qadha. Ada beberapa kali malah ya disibukkan oleh beberapa hal tentang sholat. Sesudah mengingatnya dia langsung sholat. Gitu ya. Misalnya Nabi pernah salah satu peperangan ketiduran, bangun itu sudah siang, jadi sholat subuh. Nah, maka pas Nabi bangun, langsung dia bangunkan Bilal disuruh azan, kemudian semua sahabat tayamum dan sholat berjamaah sholat subuh padahal matahari sudah terik. Nah, ya. Jadi kalau kita meninggalkan sholat, ya wajib kita ganti. Nah, gitu ya. Apa ya? Begitu. Mungkin pertanyaannya jadi kita begini Pak Ustadz. Bukan Pak Ustadz, pertanyaan adalah mungkin bukan hanya yang baru kemarin, bisa subuh baru sekarang waktunya zuhur subuh gitu ya. Maksudnya yang sudah berlangsung berbulan-bulan lalu begitu. Apalagi yang berbulan-bulan lalu wajib diganti. Wajib. Iya. Itu yang itu yang saya pelajari dan yang saya amalkan dan yang saya ajarkan. Tapi sekali lagi kayak katakan ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang itu ya Pak ya. Tapi yang saya yakini betul keabsahan dalilnya adalah wajib diganti walaupun yang lalu-lalu. Baik Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi yang mengenai ini saya belum kena nih mengenai zakat. Maksud saya begini. Yang membayar zakat fitrahnya asisten rumah tangga itu kami gitu loh, bukan dari penghasilan dia sendiri. Kita bayarkan, itu boleh nggak? Ya. Kalau itu harus Bapak ikrarkan dulu ke dia. Oh. Atau sebaiknya serahkan uangnya ke dia biar dia yang bayarkan. Itu sebaiknya Pak. Jadi Bapak serahkan uang zakat fitrahnya ke asisten rumah tangga tadi dan dialah yang menyerahkannya ke masjid kalau memang ke masjid diserahkan. Oh ya. Gitu Pak. Salam. Baik. Dan ada siapa yang Halo, Assalamualaikum. Ya. Salam. Langsung dari siapa nih? Mungkin pertanyaan terakhir deh. Dari Andri. Oh ya, silakan langsung. Andri, mau langsung atau? Oh udah ya, Andri udah dijawab ya pertanyaannya ya. Tadi mengenai sholat ya. Udah. Oh ya, baik Pak Ustadz, karena juga waktu sudah menunjukkan 17. Jadi bayarnya bagaimana? Oh mungkin pertanyaannya, bayarnya bagaimana Pak Ustadz?
cara bayarnya? Sholat tadi, hutang sholat. Assalamualaikum. Salam. Pak Ustadz Ya, masih tadi mengenai sholat yang terhutang, itu bagaimana cara membayarnya, betul. Pak Ustadz? Kalau cara membayarnya, tentu tadi sekali lagi saya ulangi, ya. Bila kita mengambil pendapat yang mengatakan wajib menggantinya, maka cara membayar sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, saya sholat lagi qadha. Ya, sengaja aku sholat maghrib qadha karena Allah Ta'ala. Sholat seperti biasa, hanya kalau yang biasa itu kan adaan tunai kan sekarang gitu. Kalau yang untuk ganti qadhaan lillahi ta'ala. Terus kita lakukan habis sisa juga begitu, habis sampai nanti saya meninggal sebelum selesai karena saya udah 59 tahun. Dari umur saya dewasa sampai 59 tahun saya nggak pernah sholat. Gimana harus 59 tahun? Enggak gitu. Setelah kita sudah taubatan nasuha dan sudah kita berusaha semaksimal menggantinya, pastilah Allah berikan kemaafan itu nanti. Nah, ya, jadi bila kita ambil pendapat ulama mengatakan wajib menggantinya, maka cara menggantinya adalah setelah selesai sholat kita lakukan sholat qadha. Kemudian ada cara satu lagi. Perbanyaklah sholat sunnah. Perbanyaklah sholat sunnah. Karena di hadis ataupun pendapat para ulama banyak mengatakan sholat sunnah 70 rakaat itu mampu mengganti 1 rakaat sholat fardu. Nah, itu berarti harus banyak. Ya. Jadi silakan diganti dia setelah selesai sholat, kita sholat lagi. Nah, atau supaya cepat selesainya, sebelum sholat kita udah qadha, pas sholat, kemudian selesai sholat kita qadha lagi. Wallahu a'lam. Nah, begitu cara menggantinya, Pak. Baik, teman-teman dan Pak Ustadz, karena waktu juga sudah sore, kita mengucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Salman Al-Farizi. Karena ini pengajian baru kita, insya Allah kita akan bertemu lagi Pak Ustadz ya, di lain waktu. Baik, untuk mengkaji yang lebih mendalam lagi. Mungkin untuk itu mari kita mohon Pak Ustadz untuk menutup dengan baca doa, Ustadz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal حول حالنا إلى أحسن الحال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Amin. Mohon maaf atas segala yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaiannya sore hari ini. Juga kepada teman-teman semua, marilah kita sama-sama kita tutup doa ini dengan doa kafarat. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.